Apabila rencana perdamaian ditawarkan tersebut ditolak atau tidak dapat diterima, atau pengesahan perdamaiannya ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta pilot berada pada keadaan insolvensi. Di pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian, apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian tersebut ditolak, maka debitur pilot tidak dapat menawarkan perdamaian lagi pada kepailitan tersebut. Nomor 2, insolvensi atau pemberesan harta pilot. Di pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dimaksudkan dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu bayar. Insolvensi terjadi bila mana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian, atau akur dipecahkan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Dalam hal ini terjadi apabila dalam rapat pencocokan hutang piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau bila perdamaian ditawarkan telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditor yang hadir dalam rapat tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pilot dilanjutkan. Pemanggilan terhadap kreditor oleh kurator harus dilakukan minimal 40 hari sebelum rapat diadakan. Atas permintaan seorang kreditor atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan. Dalam hal ini, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pilot tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan dari debitur. Apabila usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang diatur dalam undang-undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak, atau pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan. Seorang kreditor yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang kreditor yang piutang dicocokkan dengan jumlah yang sangat rendah menurut laporannya sendiri, boleh mengajukan perlawanan selanjutnya dalam sidang umum. Piutang atau bagian piutang yang tidak cocok tadi disampaikan pada kurator. Satu salinannya dilampirkan pada surat keberatan, dan dalam surat keberatan ini diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang tersebut. Terhadap ketetapan pengadilan tersebut, kurator atau staf kreditor dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah ketetapan tersebut diambil. Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau para kreditor untuk didengar. Dengan adanya insolvensi ini, kurator mulai mengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pilot, yaitu pertama, melakukan pelelangan atas seluruh harta pilot dan melakukan penagihan terhadap piutang-piutang debitur pilot yang mungkin ada di tangan pihak ketiga, di mana penjualan terhadap harta pilot itu dapat saja dilakukan di bawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Dan selanjutnya, melanjutkan pengelolaan perusahaan debitur pilot apabila dipandang menguntungkan. Namun pengelolaan itu harus mendapat persetujuan hakim pengawas. Kemudian membuat daftar pembagian yang berisi jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama-nama kreditor, dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut. Yang berikutnya, melakukan pembagian atas seluruh harta pilot yang telah dilelang atau diuangkan itu. Dengan demikian, apabila insolvensi sudah selesai, maka para kreditor sudah menerima piutangnya sesuai dengan yang disetujui, kepailitan itu dinyatakan berakhir. Debitur kemudian akan kembali pada keadaan semula dan tidak lagi berada di bawah pengawasan kurator. Akan tetapi apabila pada saat berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitur, maka atas perintah pengadilan negara, kurator akan membereskan dan melakukan pembagian atas daftar bagian yang sudah pernah dibuat dahulu. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Di dalam pasal 215 kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan bahwa debitur pilot atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat menyampaikan bukti yang dinyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang
seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan di dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara. Setiap kreditor yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. Setelah berakhirnya waktu 2 bulan, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi ya. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka umum dan dicatat dalam register umum yang memuat pertama, ikhtisar putusan pengadilan. Dua, uraian singkat mengenai isi putusan. Tiga, rehabilitasi. Dan yang keempat, yang terakhir adalah putusan pilot dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilotan dan PKPU memberikan sebuah jalan apabila salah satu pihak atau para pihak kurang puas terhadap hasil putusan pilot yang telah dijatuhkan. Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Kepilotan dan PKPU bahwa terhadap putusan pengadilan, kurator dan staf kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Nah, selanjutnya, kasasi ini diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebelumnya pada pasal 11 sampai 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilotan dan PKPU. Namun, walaupun terdapat upaya hukum selanjutnya, putusan pilot tingkat 1 tetap dilaksanakan mengingat putusan pilot adalah putusan yang bersifat serta-merta serta dapat diajukan upaya hukum kasasi. Putusan pilot juga dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pilot itu dibatalkan, maka kepilotan para debitur juga berakhir. Namun apabila perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung tetap sah. Dengan pembatalan putusan pernyataan pilot tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum. Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pilot juga menetapkan biaya kepilotan dan imbalan jasa kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pilot atau kepada pemohon dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut. Dengan pembatalan putusan pernyataan pilot dibatalkan, maka perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum. Dan yang kelima adalah pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Hakim pengawas melakukan tujuannya bersama-sama dengan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Dalam hal pencabutan pilot atas anjuran hakim pengawas, hal tersebut tersirat di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepilotan dan PKPU. Nomor 37 ya ini tipu ya. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat dari para hakim pengawas sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pilot. Dalam pasal ini dapat tercermin bahwa hakim pengawas berhak memberikan saran dan anjuran-anjuran untuk debitur pilot. Pengadilan niaga atas anjuran dari hakim pengawas dapat mencabut kepilotan dengan memperhatikan keadaan harta pilot. Keadaan ini terjadi bila harta pilot tidak cukup untuk membayar biaya kepilotan. Dalam memerintahkan pengakhiran kepilotan tersebut, pengadilan niaga juga menetapkan biaya kepilotan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitur. Biaya tersebut juga didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan ampunan. Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pilot diumumkan oleh Panlitra Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian. Putusan pencabutan pernyataan pilot ini dapat diajukan kasasi atau PK. Dalam hal tersebut, setelah putusan
pencabutan pernyataan pilot diucapkan, diajukan lagi permohonan pernyataan pilot, maka debitur atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepilotan. Kepilotan dapat berakhir dengan suatu perdamaian. Perdamaian ini dilakukan dengan cara perjanjian antara debitur pilot dengan para kreditur untuk membayar sebagian utangnya terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya tidak semua perdamaian dapat diterima. Manakala jalan perdamaian tidak dapat diterima, insolvensi menjadi jalan terbaik untuk mengakhiri kepailitan tersebut. Kepailitan dapat berakhir dengan cara insolvensi apabila utang debitur kepada kreditur telah dibayar lunas. Terima kasih.